Tahapan dalam proses riset bisnis, stages in the research process. Bagian ini sangat penting karena menggambarkan bagaimana penelitian dilakukan dari awal sampai akhir secara sistematis. Proses riset bisnis terdiri dari 6 tahap utama. 1. Defining the research objective. Tahap pertama adalah menetapkan tujuan penelitian. Kita harus tahu dengan jelas apa yang ingin dicapai, apakah untuk memecahkan masalah, menemukan peluang, atau menguji hipotesis tertentu. Tanpa tujuan yang jelas, riset akan kehilangan arah. Contoh, perusahaan ingin mengetahui mengapa pelanggan mulai beralih ke pesaing. Tujuan risetnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan loyalitas. 2. Planning the research design. Tahap kedua adalah merancang penelitian, research design. Ini mencakup pemilihan metode, teknik pengumpulan data, dan alat analisis yang akan digunakan. Apakah riset akan bersifat eksploratory, deskriptif, atau kausal? 3. Planning a sampel. Langkah ketiga, menentukan sampel penelitian. Kita tidak bisa mewawancarai seluruh populasi, jadi kita pilih sebagian yang mewakili. Peneliti harus menentukan siapa respondennya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara memilihnya. 4. Collecting the data. Tahap keempat adalah pengumpulan data. Ini bisa dilakukan dengan survei, wawancara, observasi, atau melalui data sekunder. Tahap ini membutuhkan ketelitian tinggi agar data yang dikumpulkan valid dan reliable. 5. Analyzing the data. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Tujuannya untuk menemukan pola, hubungan, atau makna yang mendukung pengambilan keputusan. Analisis bisa menggunakan alat statistik, software seperti SPSS atau Excel, atau bahkan pendekatan kualitatif jika datanya bersifat naratif. 6. Formulating conclusions and preparing the report. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dan menyusun laporan penelitian. Laporan harus menyajikan temuan dengan jelas, memberikan rekomendasi manajerial, dan menjawab tujuan riset yang telah ditetapkan di awal. Forward and backward linkage. Zygmunt juga menekankan adanya dua jenis hubungan antar tahap. Forward linkage. Tahap awal memengaruhi tahap berikutnya. Contoh, kesalahan di definisi masalah akan memengaruhi semua tahap setelahnya. Backward linkage, tahap akhir bisa memberi umpan balik ke tahap sebelumnya. Contoh, hasil analisis menunjukkan bahwa perlu pengumpulan data tambahan. Sebagai contoh, Indomaret melakukan riset pelanggan untuk mengidentifikasi produk apa yang paling sering dibeli menjelang akhir bulan. Mereka mulai dengan menentukan tujuan, meningkatkan penjualan di minggu keempat setiap bulan. Lalu merancang penelitian dengan survei pelanggan, mengambil sampel di beberapa kota besar, mengumpulkan dan menganalisis data transaksi, dan akhirnya menyusun laporan rekomendasi, misalnya menambah stok mie instan, telur, dan minyak goreng menjelang gajian. Inilah contoh nyata penerapan 6 tahap riset bisnis secara sistematis. Jadi, riset bisnis bukan proses yang instan. Ia adalah siklus ilmiah yang terstruktur, di mana setiap tahap saling berkaitan dan menentukan kualitas hasil akhir. Jika definisi masalah salah di awal, maka seluruh hasil riset juga akan salah. Eksibit 4.5 yang menampilkan diagram alur tahapan riset bisnis secara visual.
Diagram ini menggambarkan bagaimana setiap tahap dalam riset saling terhubung dan membentuk satu sistem yang berkesinambungan. Mari kita bahas alur dari atas ke bawah. Satu problem discovery and definition. Tahap pertama adalah menemukan dan mendefinisikan masalah. Inilah fondasi dari seluruh riset. Kalau masalahnya tidak jelas, hasil riset pun tidak akan berguna. Pada tahap ini, peneliti bekerja sama dengan manajemen untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang ingin dipecahkan. 2. Planning the research design. Setelah masalah didefinisikan, peneliti menyusun rencana riset, menentukan metode, variabel, teknik pengumpulan data, dan alat analisis. Tahap ini ibarat blueprint dari penelitian. 3. Sampling berikutnya adalah menentukan siapa yang akan menjadi responden. Sampel harus bisa mewakili populasi agar hasilnya bisa digeneralisasi dengan akurat. 4. Data gathering. Tahap keempat adalah pengumpulan data, baik secara langsung, melalui survei, wawancara, observasi, maupun tidak langsung, melalui data sekunder seperti laporan keuangan atau 5. Data processing and analysis. Data yang terkumpul kemudian diedit, dikodekan, dan dianalisis. Tahap ini bertujuan mengubah data mentah menjadi informasi bermakna yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. 6. Drawing conclusions and preparing report. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dan menyusun laporan. Disinilah hasil riset diterjemahkan menjadi rekomendasi strategis yang bisa dipahami oleh manajemen atau pemangku kepentingan. Keterkaitan antar tahap dalam diagram terlihat bahwa setiap tahap saling berhubungan dua arah. Artinya, proses riset tidak selalu berjalan lurus ke depan. Terkadang peneliti harus kembali ke tahap sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan atau menyesuaikan pendekatan. Contoh, jika hasil analisis menunjukkan data tidak cukup valid, peneliti mungkin perlu kembali ke tahap pengumpulan data untuk melengkapinya. Dalam praktik di Indonesia, banyak perusahaan besar seperti Pertamina atau Bank Mandiri menerapkan model riset seperti ini ketika ingin mengembangkan produk atau layanan baru. Mereka tidak langsung meluncurkan produk, tapi melalui tahapan riset yang sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan pasar, perencanaan riset, pengumpulan data pelanggan, hingga penyusunan laporan rekomendasi produk. Jadi, diagram pada eksibit 4.5 ini membantu kita memahami bahwa riset bisnis adalah proses berulang yang logis dan terintegrasi. Setiap langkah memiliki fungsi yang spesifik dan tidak bisa dilewati begitu saja. Riset yang baik bukan hanya tentang hasil akhirnya, tetapi tentang bagaimana prosesnya dirancang dan dijalankan dengan disiplin ilmiah. Tahap keempat adalah pengumpulan data, baik secara langsung, melalui survei, wawancara, observasi, maupun tidak langsung, melalui data sekunder seperti laporan keuangan atau data pemerintah. Eksibit 4.6 yang menampilkan flowchart of the business research process atau bagan alur proses riset bisnis secara menyeluruh. Kalau tadi di eksibit 4.5 kita melihat tahapan secara berurutan, maka di sini kita bisa melihat aliran kerja riset bisnis dari awal hingga akhir, lengkap dengan interaksi antar tahap. Flowchart ini menggambarkan riset bisnis sebagai sistem yang dinamis, bukan sekadar urutan langkah linier. Artinya, dalam praktiknya, riset seringkali berjalan maju mundur, seperti loop, karena setiap tahap bisa memengaruhi tahap lainnya.
Alur utama dalam flowchart 1 problem discovery and definition proses dimulai dari penemuan dan definisi masalah. Inilah titik awal riset. Peneliti harus memastikan masalah yang akan diteliti relevan dan terukur. Tanpa definisi masalah yang tepat, riset bisa melenceng dari kebutuhan manajerial. 2. Planning the research design. Setelah masalah jelas, langkah berikutnya adalah merancang riset. Tahapan ini mencakup pemilihan metode, penentuan variabel, dan alat analisis yang sesuai. Biasanya peneliti juga menentukan jenis riset, apakah eksploratory, deskriptif, atau kausal. 3. Interview, questionnaire design. Di tahap ini, alat pengumpulan data disiapkan, misalnya menyusun kuesioner, panduan wawancara, atau format observasi. Kualitas data sangat bergantung pada desain instrumen yang baik. 4. Sampling. Kemudian, peneliti menentukan siapa respondennya dan bagaimana cara memilih mereka agar representatif. Keputusan tentang ukuran dan teknik sampel sangat penting untuk keakuratan hasil riset. 5. Data gathering. Selanjutnya, data dikumpulkan dari lapangan atau sumber sekunder. Tahap ini memerlukan koordinasi dan kontrol yang baik agar data yang diperoleh valid dan reliable. 6. Data processing and analysis. Setelah data terkumpul, dilakukan proses editing, coding, dan tabulation sebelum dianalisis. Tujuannya adalah menemukan pola, tren, atau hubungan antar variabel yang dapat menjawab tujuan riset. 7. Drawing conclusions and preparing the report. Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan dan laporan riset. Laporan ini tidak hanya berisi hasil statistik, tetapi juga implikasi manajerial, apa makna hasil tersebut bagi keputusan bisnis. Sifat iteratif, berulang. Yang menarik, flowchart ini memperlihatkan adanya panah dua arah di antara tahap-tahapnya. Artinya, riset bukan proses satu arah. Peneliti bisa kembali ke tahap sebelumnya jika data kurang lengkap, desain riset perlu direvisi, atau masalah ternyata berubah dari asumsi awal. Misalnya, jika hasil analisis menunjukkan bahwa masalah penurunan penjualan bukan disebabkan oleh harga, melainkan oleh kualitas layanan, maka peneliti bisa kembali ke tahap awal untuk merumuskan ulang fokus riset. Contoh nyata penerapan flowchart seperti ini bisa kita lihat pada PT Telkom Indonesia. Sebelum meluncurkan produk pelayanan baru seperti IndiHome Smart, mereka mengikuti alur riset yang mirip, identifikasi masalah pelanggan, koneksi lambat, kurang fitur, rancang riset kepuasan pelanggan. Kumpulkan data dari ribuan responden di berbagai daerah, analisis hasil, dan akhirnya menyusun rekomendasi untuk inovasi produk digital rumah tangga. Semua tahap itu saling berhubungan seperti dalam flowchart pada slide ini. Kunci suksesnya ada pada kemampuan peneliti untuk mengatur alur kerja dengan baik, menyadari keterkaitan antar tahap, dan menyesuaikan strategi saat kondisi di lapangan berubah. Proses riset yang baik bukan hanya mengikuti langkah, tapi memahami mengapa setiap langkah